kehidupan akan bisa relatif sehat itu urutannya adalah Psycho, kejiwaan, oke, neuro, Nero, syaraf, terus pato itu fisik. oke, iya, Jadi gimana saya tuh? bilang kalau ini bisa besar, kenapa kita nggak mau tanam besar-besaran gitu. Jadi saya bilang kalau ini Terus, ideologi kita begitu terus, demi investor harga pangan tidak boleh naik, petani kapan sejahtera? betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tani, alhamdulillah hari ini merupakan hari istimewa episode ini Tani karena Feby berada di Hortimart dan Feby juga bertemu salah satu pejuang atau pahlawan karena pahlawan tak hanya di medan perang. Pahlawan bangsa adalah pahlawan yang memperhatikan kesejahteraan bangsa. Halo Bapak Insinyur Halo, Budi Darmawan. selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Bapak? Baik-baik saja. Alhamdulillah baik-baik saja. Pak, hari ini kegiatannya apa aja nih Pak? Apa? Kegiatannya hari ini apa aja nih? Sebenarnya hari ini Waisak jadi libur, tapi biasanya kalau tidak libur, Iya. pagi saya di sini sampai makan siang. Di sini tugas saya utama ya cuma menjadi narasumber, membimbing mereka untuk bisa baik. Kemudian saya kembali ke kantor PT Cenggasan Sibar. Tugas saya sebagai direktur utama di sana sampai sore. Baik. Jam 4:30 pulang. Terus istirahat. Istirahat, baik. Pak, ini kan Bapak nih tidak muda lagi gitu ya. Maksudnya tetap apa sih rahasianya bisa seseger ini, sesehat ini, dan seenergik ini gitu loh Pak? Karena memakan buah-buahan sehat alami. Enggak. Saya kira saya menyetujui teori ini. Oke. Kehidupan akan bisa relatif sehat itu urutannya adalah Psycho, kejiwaan, oke, neuro, Nero, syaraf, terus pato itu fisik. oke. Jadi kalau dia itu psikonya itu filsafat hidupnya itu tidak mapan, dia cenderung itu akan mengganggu syaraf. Tidurnya susah, makan tidak enak. Kalau itu tidak, neuro itu menjadi patologis. Terganggu jantungnya, terganggu itu. Jadi yang landasan paling penting adalah psiko, bagaimana Anda itu memandang hidup. Oke. Lah saya bilang, ternyata memandang hidup itu begitu sulitnya. Saya tidak tahu siapa yang bikin. Manusia itu dilahirkan, dikasih keinginan. Keinginan yang enak, bagus. Betul. Tapi pada saat yang sama dikasih contoh. Pengen selamat, ada kecelakaan, orang mati. Pengen sehat, orang mati. Jadi orang itu jadi gelisah terus. Cari agama, cari segala macam. Berdoa supaya dapatnya yang enak-enak saja. Yang tidak enak, tidak mau. Jadi kalau kita tidak bisa prepare untuk menerima yang terjelek, kita nggak pernah tentrem. Wow. Nah, saya tuh melatih diri saya yang mengharap yang baik, tapi menyiapkan diri kalau yang terjelek terjadi. Terima. Masya Allah. Itu adalah kuncinya nih Feby baru Dan dengar. itu tidak bisa pakai berdoa. Oke. Itu melatih diri. Saya bilang berdoa itu termasuk wishful thinking itu. Kalau saya berdoa nanti baik, enggak. Tuhan nggak pernah ngurus keinginan manusia. Sampai sekarang saya nggak tahu putusan Tuhan itu seperti apa. Tanya nggak pernah dijawab. Ya itu yang kegelisahan manusia itu terjadinya di situ. Jadi belum bisa menerima dan mempersiapkan hal terjelek di dalam hidupnya. Ya, tidak mau menerima. Cari cara terus.
Oke. Langkahnya biar menerima segala apa ya Pak? Segala kemungkinan terburuk yang terjadi dalam diri kita itu caranya seperti apa Pak? Realistis melihat hidup. Ada orang baik, seorang pendeta baik kena kanker mati. Ada bajingan ditembak nggak mati. Jadi we don't know. Sebabnya apa? Lah yang kita tidak tahu, ya kita terima. Kita enggak. Kalau saya berbuat baik, saya berdoa, saya enggak tahu. Saya dulu sekolah SMP-nya di sekolah Kristen. Oke, Pak. Pagi diajari berdoa. Mau pelajaran. Setelah pelajaran, suruh berdoa. Dipesan nanti kalau mau makan, berdoa. Mau makan malam, berdoa. Mau tidur, berdoa. Wah, saya bilang, ini kok banyak doa. Isinya apa? Isinya. Ternyata doa itu isinya 3. 1 minta, 1 berterima kasih, dan 1 mengagungkan nama Tuhan. Pertama minta, kadang-kadang diberi, kadang-kadang tidak diberi. Kalau saya tanya, ya Tuhan, saya kok diberi, saya berbuat apa supaya saya bisa ulangi? Enggak dijawab. Saya kok tidak dikasih, kurang saya apa? Tidak dijawab. Jadi saya tanya, enggak pernah dijawab. Jadi saya bilang, sebetulnya enggak usah minta. Tuhan memberi menurut caranya sendiri. Enggak usah kamu minta. Jadi tidak minta. Kemudian berterima kasih. Bersyukur. Saya tuh tiap hari diberi makan oleh ibu saya. Kalau punya 1 bungkus, diberikan saya, beliau yang lapar. Saya enggak, Bu, terima kasih ya Bu. Enggak. Ya sudah, itu otomatis ikatan terima kasih itu ikatan batin. Yaitu nurani saya tidak kurang ajar, kalau disuruh mau, bantu itu. Jadi apakah Tuhan tidak punya ikatan batin? Punya, yaitu yang disebut nurani itu. Saya kan tidak usah bilang terima kasih. Nurani saya menuntun saya kemana? Itu yang saya perkuat. Jadi saya tidak minta, tidak terima kasih, tinggal 1 mengagungkan. Dari 7 miliar manusia, mungkin 6 miliar semua berdoa, mengagungkan nama Tuhan. Toh? Kurang 1 budi dharma enggak masalah lah. Tuhan tetap agung. Jadi saya bilang, jadi saya tidak berdoa. Karena saya nggak tahu what is the meaning. Kecuali saya mau membius diri saya sendiri. Kalau berdoa nanti saya diberkati. Not true. Banyak yang berdoa tidak diberkati. Banyak yang tidak berdoa diberkati. Jadi kalau ditanya, itu teori saya. Oke, baik. Bapak itu lahir kalau nggak salah di tahun 36. Ya. Lahir itu di tanggal 26 November. Ya. Itu Bapak lahir di mana? Bagaimana prosesnya di Bapak? Juwana. Di mana? Juwana. Juwana. Desa kecil sekali. Di daerah mana itu, Pak? Ke arah timur, Pati. Oke. Nah kalau Pati mau ke Rembang itu lewat Juwana. Oke. Ada 1 desa kecil. Desa kecil di sana. Bapak berapa bersaudara, Pak? 12. 12, Masya Allah banyak. Bapak anaknya berapa? Ke-10. Ke-10. Tapi yang sudah meninggal 7, jadi tinggal 5. Jadi sekarang naik pangkat dari ke-10 menjadi ke-3. Baik, dan informasi yang Febi dapatkan bahwa Bapak Budi Darmawan atau Insinyur Budi Darmawan ini bersekolah dulu di IPB. ITB. Maaf, di ITB itu jurusan teknik mesin. Betul di sana. Dan sempat menjadi perwira angkatan laut. Ya. Itu bisa diceritain sedikit aja, Pak. Biar sahabat tadi juga pada tahu nih. Sebenarnya saya lulus SMA itu usia 20 tahun 56.
jadi seangkatan dengan Pak Habibie. Nah terus saya kepengennya itu masuk itu di aeronautika itu baru itu. Tapi ternyata di ITB tidak ada, jadi saya masuknya ke jurusan mesin. Jurusan mesin pasti tujuannya ya bekerja di bidang mesin, di pabrik mesin dan sebagainya. Tapi begitu lulus tahun 61 itu pemerintah sedang konfrontasi dengan Belanda karena Belanda mengingkari janjinya untuk menyerahkan kedaulatan. Di Pulau Jawa diserahkan, satu tempat di Irian Barat tidak diserahkan. Jadi Bung Karno marah, menyatakan perang untuk merebut kembali Irian Barat. Nah, dalam rangka itu dibantu oleh Uni Soviet 40 kapal perang. Tidak ada awaknya, tidak ada teknisinya, jadi lulusan ITB angkatan saya hampir semuanya direkrut menjadi wajib militer Angkatan Laut. Jadi saya di Angkatan Laut itu wajib militer tahun 61. Tahun 61. Ya, begitu lulus langsung dipanggil. Lulus bulan Juli, Agustus sudah dipanggil. Belum ada sebulan ya Pak ya lulusnya? Apa? Belum ada 1 bulan lulusnya? Belum. Langsung dipanggil. Itu begitu daftar lulusan langsung dikasih perintah ya. Perintah itu. Berarti, tapi Feby juga dengar bahwa itu sebentar gitu Pak, hanya 6 tahun ya, dari 61 sampai 67. Sebetulnya enggak betul. Sebetulnya wajib militer itu kewajibannya itu cuma 2 tahun. Oh, cuma 2 tahun. Jadi saya 61, mestinya 63. Sudah selesai. Saya berhak mengundurkan diri. Iya, betul. Dan kebetulan 63 itu juga Irian Barat sudah diserahkan. Sudah tidak konfrontasi. Baik. Tetapi ada komando rakyat lagi, yaitu yang disebut Dwi Kora. Ganyang Malaysia, bikin Indonesia Raya. Jadi saya mau berhenti, tidak bisa diperpanjang lagi. Diperpanjang 63 sampai 65. Sebenarnya tidak tahu sampai kapan, cuma 65 terjadi G30S, Wonar itu, saya pindah di Semarang. Saya di Semarang diaktifkan lagi 65 sampai 67. Terus di tengah kekocar kaciran itu saya hilang. Jadi sekarang punya surat pengangkatan, punya pelantikan, tidak punya pembebasan. Oh iya, baik. Lalu berarti dari tahun 67 Hortimart sudah ada atau bagaimana belum? Perjalanannya seperti apa Pak Budi? Jadi 67 itu walaupun saya insinyur mesin ITB waktu itu dianggap jagoan, nggak bisa cari kerjaan. Habis G13 itu ekonomi kacau, semua kacau. Jadi saya keluntang kelantung itu. Dan saya sudah menikah, punya anak kecil. Jadi saya ikut ke orang tua saya yang punya pabrik rokok kecil, pabrik rokok anak ibu Sumerjo. Nah, rokok itu rokok kretek, cengkehnya semua import, harganya mahal sekali. Jadi Menteri Pertanian saat itu mengharuskan asosiasi pabrik rokok itu mengumpulkan dana modal untuk bikin kebun-kebun induk cengkeh yang nanti memberdayakan rakyat supaya rakyat tanam cengkeh, kita swasembada. Nah, saya sebagai ketua asosiasi di Semarang punya kebun kecil Selokaton di Sukorejo. Kebunnya besar waktu itu 200 hektar, tapi yang ditanami cengkeh cuma 30 hektar, 6.000 pohon. 6.000 pohon, wow. Jadi saya sebagai ketua saya harus ke situ. Ya, daripada nganggur, jadi saya mesti ke desa. Wah, itu masih sulit sampai ke sana itu pelosok. Kalau sekarang aspal semua. Jadi saya tekuni menanam cengkeh itu. Saya hitung. 67 sampai tahun 70, 71. Wah, menarik sekali ini. Cengkeh yang kalau dikerjakan dengan betul, biayanya 1.000. Itu pabrik rokok mau beli 5.000. Karena bandingkan dengan import kan, kapal kan segala macam. Betul.
biayanya. Jadi saya bilang kalau ini bisa besar, kenapa kita nggak mau tanam besar-besaran gitu. Jadi saya masih pakai mesin ketik kuno itu. Saya dibantu satu pensiunan Pak Ahmad tuh mulai bikin proposal untuk mengarang bikin kebun 800.000 pohon 800.000 pohon. dari 6.000. Jadi semua orang bilang ini orang gila ini. Terus saya hitungkan kalau itu ada 4.000 hektar ditanami cengkeh. Kemudian 800.000 pohon menyerap tenaga kerja berapa, hemat devisa berapa, memberikan hasil pada negara berapa. Siap atur teman, tapi saya nggak punya duit, nggak punya apa-apa. Lalu saya bilang, bahwa ini cita-cita ini diapakan itu. Saya bilang ya cari Menteri Pertanian lah waktu itu. Saya tongkrongi Menteri Pertanian di Jakarta sampai bisa ketemu. Ketemu Menteri mungkin tidak sesulit sekarang tuh. Ketemu menterinya kebetulan mantan rektor IPB, Profesor Toyo Badiwijaya, dan akhirnya saya kenal akrab sekali dan beliau dengan anak-anaknya. Terus saya ceritakan ini, bermanfaat untuk negara atau Pak? Ya, bisa bantu apa? Pak Budi punya nggak punya apa-apa. Nah terus dia bilang, ini ada undang-undang PMDN, undang-undang penanaman modal dalam negeri. Kalau ada penanaman modal dalam negeri yang bermanfaat, maka pemerintah akan memberikan kredit dengan bunga yang murah 75%. 25% harus modal sendiri. Waktu itu 400 juta banyak itu. Zaman tahun 71. Sekarang jadi saya mesti cari modal 100 juta. Saya satu sen pun ya punya ribuan 100 juta. Saya pikir, saya buka buku, terus saya bilang saya tak bikin PT, perseroan terbatas. Saya jual saham. Sahamnya laku, dibikin ribuan. Jadi pecahannya 50.000 dan 100.000. Sesudah jadi, saya mulai jual saham. Pembelinya siapa? Nanti yang diuntungkan pabrik rokok atau tidak bisa impor. Pabrik rokok Semarang karena ketua asosiasi kumpulkan siapa propaganda ini, beli berapa lembar. Pergi Surabaya, pabrik rokok kumpulkan, pergi Malang terus begitu. Akhirnya terkumpul 64 juta. Masih kurang. Kurang zaman dulu kalau bikin PT nggak seperti sekarang. Harus diperiksa setorannya. Siap minta notaris yang kenal. Bilang aja di setor 100 juta. Pakai nama saya, harus nama saya Pak Asmat. Udah jadi, terus saya bilang, Pak sudah jadi. Terus PT didirikan modal yang sudah terkumpul 64 juta tambah kredit, mulai beli kebun, mulai berkembang, sahamnya akhirnya juga habis itu. Jadi itu cikal bakalnya. Cita-citanya 4.000 hektar, 800.000 pohon, tapi kan itu habis G30S itu kan ekonomi kocar-kacir, inflasi puluhan persen. Jadi tahun 84-85 cuma tercapai separuh, 2.400 hektar dan tanamannya 340.000 pohon. Wow. Jadi tambah banyak ya Pak ya? Ya. Jadi tahun 2000 itu waktu sudah perdagangan bebas, harga naik lagi menjadi 7-8 ribu. Kalau 7-8 ribu menguntungkan, karena waktu itu kita cuma 5-6 ribu. Saya tinjau kebun-kebun itu, ada yang cengkehnya habis, ada yang tinggal 10% dan sebagainya. Jadi dari 6 kebun itu, yang 3 kebun saya bilang kita kembalikan cengkeh, karena populasinya masih di atas 50%, tambahi. Yang 3 kebun kosong itu, mari kita mau tanam apa gitu. Nah ini yang mulai secara geologi. Itu sudah tahun
sudah tahun 2000 9 ya? Oh, udah tahun 2000 pada saat itu. tahun 2000. Udah tahun 2000. Wah, 2000 itu udah menggebu-gebu investor segala macam. Jadi saya lihat polisi pemerintah, apakah itu Pak SBY, apa itu Bu Mega, apa ini Bu Jokowi, semua sama, bahwa kita akan membangun negara ini dengan investor. Itu ID-nya Amerika mungkin. Nah kalau itu investor, yang ditawarkan Indonesia apa? Rakyat yang banyak, ramah tamah, cerdas, dibayar murah mau UMR. Kalau dibayar murah kok mau? Hidupnya gimana? Berasnya dibikin murah, biar dia bisa hidup. Kedelainya dibikin murah, garamnya dibikin murah, gula bikin murah, cabai dibikin murah. Jadi semua yang dikelompokkan pangan, harga itu dikendalikan habis-habisan oleh pemerintah. Untuk mengendalikan dikasih bulog, kasih impor. Kalau harga naik, impor. Impor. Yang terakhir kan kelihatan, kita mau panen padi, menterinya impor beras 1 juta ton. Iya, Dia nggak peduli petaninya itu. Astagfirullah. Ribut-ribut dikendalikan, nanti baru Juni. Jadi saya bilang kalau ini ideologi kita begitu terus, demi investor harga pangan tidak boleh naik, petani kapan sejahtera? Betul. Dan petani suruh alih profesi, nggak bisa lah. Kita lihat kalau mau. Jadi saya bilang, jadi 1000 hektar yang kosong, saya tidak mau tanam pangan, tanam tebu apa tanam jagung, enggak. Terus yang kedua, tanam bahan baku industri, cengkeh, karet, kopi. Cengkeh kita kalau tanam udah apalah, tapi harus jual kepada pabrik. Enggak ada orang mau makan cengkeh, mesti diproses dulu, proses terlebih dahulu. Jual pada pabrik. Pabrik ini adalah anak emas negara, dikasih the whole facility karena dia kasih lapangan kerja. Pabrik itu makin besar, makin raksasa. Ekonomi itu ada yang disebut bargaining position, posisi tawar. Pabrik ini pengen beli bahan baku murah supaya untungnya besar. Banyak. Petaninya pengen mahal supaya sejahtera. Jadi itu ya ada tawar-menawar. Menang mana? Pasti yang besar ya. Menang besar. Karena satu pabrik nyerap mungkin 40-50 ribu petani. Dari sekian puluh ribu petani, ada yang anaknya sakit. Ada yang nyekolahkan. At any price harus dijual. Betul. Jadi kalau sudah panen, habislah itu Uangnya. ya. Memang petani dapat penghidupan itu, tapi itu untuk menghidupi, membesarkan. Hari ini kalau mau dilihat, kalau ada yang mau meneliti, coba diteliti kopi. Pabriknya besar-besar, petani kopinya hidup enggak. Kemarin saya dapat tawaran lagi kebun kopi, tidak bisa dia itu. Nah, jadi saya bilang, kebun yang kosong ini mau tanam pangan, tidak. Tanam bahan baku industri, tidak. Lah tanam apa gitu. Lah dalam pertanian ada pangan, ada bahan industri, ada lagi yang disebut hortikultura. Hortima itu dari hortikultura market. Hortikultura itu adalah bunga, sayur, dan buah-buahan. Tapi ini harganya bagus kalau dimakan oleh orang kaya. Ya toh? Betul. Karena ini adalah elastic good, yaitu yang kalau duitnya lebih makan baru itu ya hal itu. Bukan barang pokok. Betul. Jadi yang makan semua middle up, orang yang di atas. Lah orang di middle up itu selalu rewel. Betul. Karena saya merasa keluarga saya ya. middle up ya. Iya. Wah buah kayak gini nggak mau, nanti keracunan. Wah kotor, nggak bisa dicuci. Cuci pakai sabun, jadi sulit.
Lah petani kita bisanya menghasilkan itu. Yang bisa menghasilkan buah bagus, bersih, itu adalah luar negeri. Negara lain. Akhirnya diimpor buah itu. Jadi saya bilang kok negara bisa begini, pengusaha dikasih facility, dia menjadi kaya, tidak menghidupi petani luar negeri lagi. Lah, saya berpikir apa aja kita itu harus terpuruk di semua bidang. Betul. Kalau pesawat terbang kalah, bikin mobil kalah, apakah juga pertanian kita kalah? Lah, buah waktu itu 80 yang banyak diimpor itu dari Cina, jeruk. Oke. Jeruk pongkan, jeruk itu. Yang pakai dus bagus, pakai plastik merah-merah. Kalau udah lama itu. Durian montong dari Thailand. Lengkeng itu dari Thailand. Iya. Lah saya bilang, pertanian ini bagaimana sih? Ada dua seginya. Segi alam dan segi kemampuan manusia. Ability. Alamnya kita menang nggak? Apa itu alam itu? Tanah, air, iklim. Saya lumayan, saya banyak teman itu saya pergi ke Tiongkok, ke Cina, terus pernah saya diutus oleh Pak Mardianto waktu itu Gubernur Jawa Tengah kerjasama dengan Fujian, Provinsi Fujian, dengan 35 pengusaha. Saya bilang saya pengen lihat pertanian Cina. Saya masuk di kebun-kebun jeruk mereka yang bisa ekspor ke Indonesia. Saya lihat tanahnya, geleng-geleng saya. Tanahnya di Cina itu begitu tidak subur, putih-putih berkapur kerikil, tapi dia mati-matian bikin seperti pot itu dibikin tanah supaya pohon jeruknya itu tumbuh. Bagaimana caranya gitu ya Pak ya? Pupuk kandangnya karena kurangan, pupuk kandang orang, superit semua diolah. Jadi itu. Jadi saya bilang Indonesia kalau pergi ke pertanian, tanah kita menang. Yang kedua iklim. Pohon itu butuh matahari. Butuh matahari. Iya dah. Iya. Di Cina kalau sudah September, Oktober, itu musim gugur, dingin. Berhenti semua itu. Daunnya gugur, macam gugur tuh, tinggal cabang. Nanti dia waktu bulan Maret, April, baru tumbuh. 6 bulan dia kesempatannya. Hanya 6 bulan. Kita 12 bulan. Musim hujan berhenti merah matahari. Yang ketiga, air. Kita ini tropis, kalau hujan banyak airnya, kalau kemarau tidak punya air. Betul. Ya dah. Betul. Jadi kalau saya bisa nampung air, saya punya tiga-tiganya. Iya. Matahari, air. Jadi kalau kita alam di tangan kita tidak bisa ya kita makan rumput, jangan makan nasi. Toh. Jadi saya mulai itu terus saya bertekad, mari kita nanam buah-buahan yang bisa menyaingi buah impor. Menjadi buah nomor 1 di dunia dari segi mutu, kualitas dan kuantitas. Ya. Sahabat Tani, kita istirahat dulu. Nanti kita akan lanjutkan kembali.